untuk bab 1 ya. Hari ini akan kita lanjutkan progres dari teman-teman semua, tapi sebelumnya saya mau sampaikan sedikit materi ya, sedikit materi. Bentar, saya buka dulu. PowerPoint saya sudah kelihatan? Oke, Mas Rizal, ini beberapa belum bisa membuka mic-nya, gitu ya? Baik. Saya sampaikan dulu materi saya hanya sedikit ya. Jadi sebelumnya kita sudah diskusikan tentang bagaimana menyusun bab 1 pendahuluan yang sudah ditindaklanjuti dengan tugas teman-teman semuanya. Ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai kisi-kisi bab 2 telaah pustaka. Format bab 2 kita di tesis kita, bab 2 itu isinya ini, outline-nya ini. Yang pertama adalah teori dasar, ya, atau orang sering menyebut grand theory. Ya. Bagian ini nanti menjelaskan teori yang menjelaskan, yang menjadi payung model kita itu teori apa. Ya, misalnya resource based theory, misalnya Paratok itu resource advantage theory of competition, misalnya ini hanya contoh-contoh teori. Ada market based theory dan lain-lain. Apa yang sesuai dengan model penelitian kita, yang logikanya, logika teori ini sama dengan logika pada model penelitian kita. Setelah teori dasar, berikutnya di bab 2 adalah penjelasan masing-masing variabel penelitian. Ini diawali dari dependent variabelnya dulu, atau variabel tergantungnya dulu, kemudian dilanjutkan dengan independent variabelnya. Setelah itu, ringkasan penelitian terdahulu mengenai tema yang sedang atau akan kita teliti, kemudian hubungan logis antar variabel dan pengembangan hipotesis. Dan yang terakhir di bab 2 itu diakhiri dengan subbab mengenai kerangka pemikiran teoritis. Jadi ada 5 subbab di bab 2. Di bab 1 kemarin seingat saya juga ada 5 subbab, mulai dari latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, ini juga 5 subbab di bab 2 yang harus teman-teman susun. Jadi saya selalu menyarankan dibuat template-nya dulu. Setelah itu diisi pelan-pelan gitu. Tiap hari dikerjakan, diisi. Setelah dibuat template-nya. Sebentar, ini supaya dibuka
mic-nya teman-teman. Sudah bisa Bapak coba? Oh, sudah. Coba tes suara teman-teman. Mbak Ika. Oh ya, Sudah Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, ini outline-nya ya. Sekarang kita lihat sepintas untuk masing-masing bagian. Oh, ini umum dulu. Apa sih gunanya kita membuat telaah pustaka? Gitu ya, atau di bab 2. Kita bukan tinjauan pustaka, juga bukan landasan teori, ya. Tetapi telaah pustaka. Jadi pustaka itu ditelaah. Gitu. Nah, gunanya yang pertama menggali teori-teori dasar, konsep, pemikiran, dan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan para ahli terdahulu atau peneliti sebelumnya. Teori dasar, maka tadi subbab pertama teori dasarnya. Teori yang menaungi penelitian kita itu teori apa? Gitu. Dijelaskan definisi teori itu bagaimana, logika yang ada dalam teori itu bagaimana, nah, kemudian relevansinya dengan model penelitian kita seperti apa. Itu yang harus dilakukan. Terus membantu untuk menentukan arah perkembangan tema penelitian terkini sesuai bidang keahlian. Jadi, ditelaah pustaka ini kan menelaah teori dan penelitian terdahulu, sehingga kita akan tahu tema yang kita teliti itu sudah pernah diteliti oleh siapa saja, celah-celah penelitiannya bagaimana, dan perkembangan terkini seperti apa. Isu terkini terkait dengan tema penelitian itu. Kemudian yang ketiga, menyediakan informasi dan wawasan ilmiah lebih luas tentang tema dan topik yang dipilih. Gitu. Itu saya kira jelas. Dominan dimanfaatkan untuk melengkapi data sekunder. Jadi, kemudian mengarahkan penyusunan buah pikiran yang lebih sistematis, terarah, logis, saling terkait, kritis, dan ekonomis, dan tidak menyimpang dari kaidah ilmiah. Gitu. Ini manfaat kita menyusun telaah pustaka. Gitu. Kemudian mencegah duplikasi karya penelitian. Nah, kita sudah menelaah teori-teori dan penelitian terdahulu sehingga risiko terjadi plagiasi itu kecil. Gitu. Berikutnya, bentar, saya mau geser ini. Enggak mau. Apa syarat telaah pustaka yang dikehendaki? Nah, ciri-cirinya ini, yang pertama mutakhir. Ya, di telaah pustaka itu nanti teman-teman menggunakan, jadi referensinya itu jurnal ya, lebih pada jurnal bukan buku. Nah, jurnal yang baik ini diterbitkan oleh publisher gitu ya, atau penerbit jurnal-jurnal yang bereputasi. Bereputasi kalau di Indonesia itu namanya terindeks Sinta. Nah, Sintanya usahakan yang tinggi gitu ya, pokoknya terindeks Sinta lah minimal. Atau jurnal internasional. Kemudian mutakhir itu kapan? 5 tahun terakhir. Jurnalnya 5 tahun terakhir. Boleh menggunakan 10 tahun terakhir, tetapi sedikit saja. Mayoritas 5 tahun terakhir. Gitu. Kemudian relevan, artinya ya nyambung dengan topik atau tema yang sedang kita teliti, dengan permasalahan yang sedang kita teliti. Jadi di telaah pustaka itu nanti jangan seperti clipping. Hanya copy paste sana sini dijahit gitu ya.
ditempel, digandeng-gandeng gitu, enggak. Tapi kita membaca jurnal, kemudian kita tulis dengan bahasa kita sendiri. Kita analisis, kita telaah, makanya namanya telaah pustaka. Otoritas keilmuannya tinggi, secara ilmiah terpercaya ini kalau berasal dari sumber-sumber jurnal-jurnal yang reputasinya baik. Gitu. Nah, teman-teman ini menulis tesis, akan menulis tesis, maka jurnalnya jangan jurnal yang berasal dari skripsi. Gitu. Jadi itu dihindari, nggak boleh kalau. Kemudian asli itu menulisnya jangan misalnya begini. Menurut Hani Handoko dalam Pasaribu misalnya, yang dalam-dalam itu dihindari. Cari jurnal aslinya menurut Hani Handoko, gitu misalnya. Maka orang mengatakan itu sumber primer. Sumbernya berasal dari jurnal aslinya, bukan yang sudah dikutip oleh orang lain. Kemudian objektif, nah, saya kira jelas, diutamakan berasal dari jurnal ilmiah, tersusun sesuai aturan atau format ajuan. Kemudian ini hindari sumber informasi non ilmiah. Jadi tulisan kita itu tulisan ilmiah, maka hindari sumber informasi yang non ilmiah. Nah, ini akan menggambarkan state of the art penelitian di bab 2 itu. Artinya tema yang akan kita teliti itu pernah diteliti oleh siapa saja, perkembangannya bagaimana, dan yang terakhir adalah penelitian kita ini. Nah, state of the art. Gitu. Itu. Berikutnya, hindari telaah pustaka yang bersifat ekstensif. Jadi apa ya? Semua ditulis. Semua ditulis, bahkan yang tidak relevan pun ikut ditulis. Yang dinilai bukan tebalnya. Ya, tetapi yang dinilai adalah apakah telaah pustaka itu sudah bisa menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan model penelitian. Ya, menjustifikasi secara teori bahwa penelitian ini logik. Ya. Clipping ya. Jadi jangan seperti clipping tadi. Baca jurnal, copy paste, baca jurnal, copy paste, ditempel-tempel. Itu hindari. Kemudian pengacuan untuk pernyataan umum, sesuatu yang sudah menjadi pengertian umum, ya tidak perlu diacu lagi. Pengajuan untuk pernyataan yang umum, ini dihindari. Kemudian sembarang kutip, sumbernya nggak jelas. Nah, ini juga perlu dihindari. Kemudian mengutip kutipan, tadi yang dalam-dalam. Itu perlu dihindari. Ya kalau hanya satu boleh, satu atau maksimal 2 gitu ya. Dalam-dalam itu boleh. 2 dalam satu tesis ya. Oke. Berikutnya dari mana daftar, bukan daftar, dari mana pustaka itu digali? Dari hasil penelitian terdahulu. Tapi tidak boleh skripsi, tesis boleh ada 1 atau 2 gitu ya. Untuk ajuan. Yang paling diharapkan ini jurnal ilmiah. Dari jurnal-jurnal. Maka sarannya kan pertama, langkah pertama silahkan baca jurnal. Kalau dulu ada tugas meringkas 10 jurnal yang sama. Yang senada, maksudnya begitu, meneliti hal yang sama, kemudian membuat atau menyusunnya dalam satu artikel, satu tulisan. Jurnal ilmiah tadi usahakan dari jurnal yang
bereputasi. Berikutnya buku referensi boleh, khususnya buku metode penelitian. Jadi teman-teman akan melakukan penelitian seyogianya punya satu buku metode penelitian sebagai acuan, gitu ya. Tapi jangan banyak-banyak buku referensi, boleh tapi sedikit saja. Yang paling banyak adalah jurnal ilmiah. Kemudian sumber dari internet ini harus jelas siapa yang nulis, kredibel atau tidak, dia memang ahli di bidangnya atau tidak, ini perlu dipastikan. Semua sumber data primer dan sekunder. Telaah pustaka ini akan menjadi cerminan wawasan atau pengetahuan si penulis atau pengusul. Berikutnya teori dasar tadi ya, ini penjelasan singkat mengenai subbab-subbab tadi. Teori dasar itu apa? Tadi juga sudah saya singgung. Teori dasar adalah teori yang dapat menaungi penelitian sesuai dengan model penelitian. Baik kuantitatif maupun kualitatif. Hanya kalau kualitatif kan tidak menyusun model. Tetapi tetap harus ada teori dasarnya. Nah, penjelasan variabel penelitian di subbab yang kedua ya. Itu nanti langsung ditulis subbabnya itu variabelnya. Penjelasan variabel penelitian dimulai dari dependent variabel terlebih dahulu, kemudian ditarik mundur variabel intervening atau modulating. Setelah itu baru penjelasan variabel independen satu persatu. Setelah itu hubungan logis antar variabel dan pengembangan hipotesis. Hubungan logis berisi logika hubungan, diperkuat penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan statement hipotesis. Kalau hipotesisnya ada 5, ya hubungan logisnya ada 5. Kalau hipotesisnya 10, ya hubungan logisnya ada 10. Dan kemudian berikutnya di hubungan logis tadi kan muncul hipotesis. Apa sih gunanya hipotesis? Hipo itu lemah, tesis itu pernyataan. Jadi hipotesis itu kalau diterjemahkan adalah pernyataan yang masih lemah, maka harus diuji. Kalau yang kuantitatif kan menguji hipotesis. Harus diuji kebenarannya, kan begitu. Jadi instrumen kerja dari teori ini fungsi dari hipotesis. Membantu perancangan penelitian untuk menentukan metodenya. Instrumennya, samplingnya, analisis statistiknya, data yang perlu dikumpulkan, dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian dasar penentuan asumsi. Yang keempat, dasar penentuan relevansi data, dan dasar untuk menjelaskan atau membahas data yang dikumpulkan. Yang terakhir, fungsi hipotesis adalah memandu, mengkonsolidasikan temuan, dan merumuskan kesimpulan. Ini saya kira jelas ya. Kemudian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Nah, sebab itu, ini kemasukan ini harusnya masih ada kerangka pemikiran. Nah, ini ketutup oleh foto tadi file saya. Melakukan dokumentasi pada saat kuliah, filenya tertutup. Munculnya ini lagi. Oh, sorry, ada 2 file.
Sudah muncul ya file saya? Sudah, Pak. Nah, jadi bagian berikutnya tadi adalah hubungan logis antar variabel. Ini sudah. Kemudian hipotesis. Nah, penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran teoritis. Kerangka pemikiran teoritis atau model penelitian berisi narasi tentang model penelitian dan gambar model penelitian. Narasinya itu menjelaskan gambar. Bagaimana logika hubungan itu secara ringkas. Nah, itu kira-kira template bab 2 kita. Teman-teman harus sudah mulai masuk menyusun bab 2. Sebelum itu saya tampilkan contoh lah. Contoh bab 2. Bab 2 supaya ada gambaran. Tapi ini bukan strategik ya. Bukan strategik ini contohnya. Contoh bab 2. Ya. Baik, ini contoh ya. Contoh format bab 2 untuk kita lihat formatnya saja. Nah, bab 2, judul babnya adalah telaah pustaka dan pengembangan model. Nah, setelah itu mestinya teori dasar dulu. Ini contohnya belum ada teori dasar. Teori dasar dijelaskan teori apa? Setelah itu baru menjelaskan masing-masing variabel. Turnover, misalnya ini variabelnya dependent variabel dulu. Pengertiannya apa? Setelah itu dijelaskan faktor yang mempengaruhi. Ini saya tunjukkan dulu modelnya, mungkin akan lebih konkret ya. Model penelitian ini akhir bab 2. Sebentar. Nah, modelnya seperti ini. Jadi penelitian ini mau meneliti pengaruh remunerasi dan komitmen organisasi terhadap turnover intention dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Berarti ini adalah dependent variable, turnover intention. Remunerasi dan komitmen organisasi adalah independent variable. Kepuasan kerja variabel intervening, sehingga modelnya seperti ini. Maka di bab 2 itu, kalau modelnya seperti itu, tadi sesuai dengan template yang saya jelaskan, nah ini judul bab 2, dijelaskan dulu teori dasarnya. Teori apa? Gitu. Setelah itu baru menjelaskan variabelnya mulai dependent variable. Dalam contoh ini turnover intention. Pengertiannya apa? Karena dia sebagai dependent variable maka perlu dijelaskan faktor yang mempengaruhi turnover intention. Termasuk di dalamnya ada variabel yang kita teliti. Terus indikator turnover intention itu apa? Setelah itu variabel intervening, tadi contohnya adalah kepuasan kerja, mulai dari pengertian, kemudian faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, subbabnya ya,
Setelah itu indikator kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu diukur dengan apa? Menurut siapa? Setelah itu baru independent variable remunerasi. Pengertian remunerasi apa? Karena dia independen sebenarnya tidak perlu faktor-faktor ini. Terus indikator remunerasi apa? Setelah itu komitmen organisasi tadi variabel. Yang kedua pengertiannya apa? Indikatornya apa? Setelah itu baru masuk ke hubungan logis antar variabel dan pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah hubungan antara remunerasi terhadap kepuasan kerja. Logika secara teori bahwa remunerasi berhubungan terhadap kepuasan kerja itu bagaimana? Diperkuat oleh penelitian yang pernah meneliti pengaruh remunerasi terhadap kepuasan kerja siapa saja. Dari situ bisa merumuskan hipotesis remunerasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja H1. Hubungan logis yang kedua adalah hubungan antara komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja. Logika secara teori diperkuat penelitian terdahulu, baru merumuskan hipotesis kedua. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Ini kan dugaan. Kalau mau lengkap ya begini. Ada pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja. Nanti harus dibuktikan betul ada pengaruh atau tidak. Atau kalau hipotesisnya sudah punya arah, misalnya komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Nanti dibuktikan melalui pengujian data apakah betul ada pengaruh atau tidak. Gitu semua hubungan logis dibuat. Setelah itu ringkasan penelitian terdahulu dibuat dalam bentuk tabel. Penelitinya tahun berapa, siapa tahun berapa. Jangan judul, tetapi variabel penelitiannya apa. Independennya apa, dependennya apa, interveningnya apa, baru hasilnya apa. Jurnal-jurnal yang menjadi acuan. Ini dimasukkan di sini. Setelah itu baru kerangka pemikiran teoritis. Dijelaskan narasi dulu, baru diakhiri gambar model penelitian. Nah, itu contoh ya, contoh bab 2. Contoh bab 2 tadi template-nya, kemudian kisi-kisinya, bab 2 yang baik bagaimana, hal-hal yang harus dihindari itu apa gitu. Nah, teman-teman, kalau sudah selesai menyusun bab 1, langsung lanjut bab 2, progresnya di sharing di sini untuk mendapat masukan dari saya maupun dari teman-teman yang lain. Itu kira-kira gambaran dari saya. Nah, harapan saya mulai nanti malam toh, setelah sahur gitu mulai disusun bab 2. Minggu depan sudah bisa di-sharekan progresnya bab 1, bab 2 sampai di. Begitu saya kira. Kalau ada pertanyaan silahkan, ada komentar silahkan. Kalau tidak ada kita lanjutkan dengan sharing progres teman-teman. Gitu. Silahkan kalau ada komentar atau pertanyaan. Pak, mau bertanya Pak. Ya Mas Dinar silahkan. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa variabel itu termasuk variabel moderating atau intervening Pak? Terima kasih Pak. Oh ya. Kalau moderating itu biasanya uncontrollable. Tidak bisa dikendalikan. Misalnya apa? Budaya organisasi, itu kan kita nggak bisa mengendalikan. Itu cocok untuk moderating. Kalau intervening itu masih controllable. Sesuatu yang masih controllable.
Apalagi ya, misalnya yang uncontrollable, misalnya kebijakan pemerintah. Itu kan kita nggak bisa mengendalikan. Itu cocok dijadikan sebagai moderating. Apalagi gitu, pokoknya yang uncontrollable, tetapi itu diduga bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen ke dependen, itulah moderating. Seumpamanya kalau fenomena yang terjadi di masyarakat itu bisa Pak? Kayak semacam pandemi atau gimana gitu bisa Pak? Bisa. Misalnya pandemi dijadikan moderating gitu bisa. Gitu. Tapi bukan fenomena yang terjadi gitu, bukan. Tapi fenomenanya itu apa gitu. Misalnya fenomenanya berupa pandemi ini kan memang tidak controllable. Nah, itu bisa. Makasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak In izin bertanya. Ya, silakan. Tadi Pak In bilang itu yang harus ada jurnal dan juga tesis. Kalau misalnya kita pakai sampling tesis semua gitu boleh nggak Pak In? Jadi kita ngambil beberapa variabel dari tesis, terus kita kayak kita buatin kayak kelompok kerangka yang modeling itu Pak In. Nanti kita hanya ngambil variabel mana yang memang belum diteliti dari beberapa tesis ini, boleh nggak Pak In? Nggak boleh. Harus ada jurnal ya Pak In? Nah, yang utama jurnal. Tesis itu 1 atau 2 saja maksimal. Ya. Terus jurnal. Sama itu ya makasih Pak In. Terus kalau yang dasar teori tadi Pak In, ini dasar teori itu maksudnya dasar teori penelitian kita tuh pakai teori apa gitu atau karena kan ya, penelitian kita menggunakan teori apa yang cocok, yang bisa menjelaskan hubungan antar variabel yang kita teliti itu teori apa, gitu. Gitu Mbak Tita? Iya, makasih Pak In. Nah, oke. Ada lagi yang lain? Pak In, maaf, nanti yang bab 2 bisa di-share contohnya nggak Pak In? Buat ya. Yang tadi Pak In share contoh bab 2, boleh di-share ke kita. Boleh, tapi itu MSDM. Iya, nggak apa-apa, Pak In. Maksudnya untuk kerangka urutannya gitu loh, Pak In. Oke, boleh. Nanti saya share bab 1, 2, 3. Makasih, Pak In. Ya. Pak In, mohon ditanya Pak In. Ya, silakan Mas Fauzi. Ya. Pak In, jadi ini kebetulan kan kemarin saya itu memang yang minggu kemarin agak sinyalnya kita sehingga kan saya masih belum bisa nyetel. Suaranya agak nggak jelas, bisa diulang? Sudah jelas Pak In? Ya. Jadi yang minggu kemarin kan ada sedikit trouble sinyal itu sehingga kan saya masih belum bisa diskusi dari awal nih Pak untuk bab 1. Nah, kalau untuk nanti arahnya ke kualitatif itu sudut pandangnya seperti apa ya Pak? Dari manajemen statis. Karena tadi itu yang dicontohkan Pak In itu kan hampir mirip dengan yang mau saya analisa. Tapi kan waktu awal itu diskusi itu tentang strategi perusahaan gitu Pak In. Jadi strategi perusahaan fenomenanya adalah ada satu perusahaan yang karyawannya itu loyal sampai 20 tahun itu bertahan di satu perusahaan, tapi ada juga perusahaan yang keluar masuk karyawannya gitu lah. Jadi ada fenomena seperti itu. Saya akan mengkaji kalau secara kualitatif apakah hanya melihat dari satu sisi perusahaan saja atau membandingkan. Nanti kalau membandingkan kan judulnya jadi kuantitatif gitu ya Pak. Atau seperti apa Pak gambarnya? Melihat dari sisi perusahaan. Misalnya ini hanya misal ya, dilihat apa strategi perusahaan kok karyawannya bisa loyal misalnya. Atau sebaliknya, apa strategi perusahaan kok karyawannya menjadi tidak loyal. Jadi dari sisi perusahaan, dari sisi kebijakan. Berarti objeknya itu satu perusahaan saja gitu Pak? Satu perusahaan saja boleh. Saya mau menganalisa bahwa di satu perusahaan itu
karyawannya loyal-loyal gitu. Nah, boleh aja, boleh. Jadi kalau nanti ke kualitatif, nantinya untuk penelitiannya seperti apa Pak? Gambarannya. Apa misalnya mengungkap loyalitas karyawan pada PTX misalnya, Ya. PT apa misalnya Ya, gitu. ada ya Pak. Ya, atau mengungkap strategi strategi yang membuat nanti disusun kalimatnya. Ya, jadi apa gambarannya ini Pak, strategi perusahaan dalam mempertahankan karyawan itu sih Pak, gambaran mudah ya bahasanya. Ya, gambarannya berarti seperti itu ya, boleh, boleh. Ya, ya Pak. Bisa. Ya. Ini nanti kalau pada saat penelitian itu berarti metodenya kira-kira apa Pak? Interview gitu Pak, interview ya, secara komprehensif. Kalau kualitatif, metode pengumpulan datanya kan harus triangulasi menggunakan 3 metode, yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview, kemudian juga harus diperkuat dengan observasi, pengamatan langsung di lapangan, dan juga harus diperkuat dengan penelitian dokumen. Misalnya mau meneliti loyalitas apa benar nih, sudah 20 tahun, oh iya ini dokumennya menunjukkan begitu, sudah bekerja mulai tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi 3 itu kemudian dicocokkan antara hasil wawancara, hasil pengamatan secara langsung, dan bukti-bukti dokumen. Itu namanya melakukan triangulasi. Itu dalam kalau observasi berarti harus langsung masuk ke situ atau ya, bisa... betul. Harus masuk ke situ. Mengamati di situ. Ya. Dilihat di perusahaan itu melakukan apa atau kok pada loyal itu, gitu loh. Dibuktikan di lapangan, gitu. Itu observasi. Tapi kalau untuk penelitian ini kan misalnya perusahaan itu kan ada di tempat di daerah lain, tapi kita posisi dan tidak memungkinkan untuk izin observasi, apakah nggak bisa dijalankan Pak? Nggak bisa. Kalau kualitatif nggak bisa. Harus masuk harus ya, harus observasi, sehingga observasi itu ada batasan waktu nggak? Misalnya cukup 1 hari mengobservasi atau semacam makan gitu jadinya Pak? enggak, pengamatan aja, bukan magang. Tetapi kalau 1 hari mungkin nggak cukup. Nah, untuk mengamati itu kan mungkin butuh beberapa hari mungkin gitu ya. Ya. Tapi nggak harus magang sekian lama. Enggak. Kalau datanya sudah dapat semua ya sudah. Gitu. Tapi kalau misalnya ya Pak, misalnya mantan karyawan itu gitu tetap nggak bisa ya masuk saat itu? Nggak bisa. Nanti subjektif kalau gitu. Jadi, ya. Ya karena itu jadinya nggak independen gitu ya Pak. Betul. Cara ininya. Betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Fauzi. Silahkan, ada pertanyaan yang lain? Oke, ini contoh judul ya, contoh judul tesis yang kemarin sudah saya tampilkan juga.
Contoh judul tesis strategik. Nah, ini ada implementasi balance sheet scorecard dan analisis SWOT serta OCAI dalam perencanaan strategi bersaing sebagai new entrance pada PTX. Ini contoh saja, ini kualitatif. Terus nomor 2, strategi peningkatan safety performance perusahaan pengelola awak mobil tangki melalui safety leadership dan safety climate dengan safety behavior sebagai variabel. Ini kuantitatif. Mas Fajri ini kualitatif ini. Implementasi knowledge management dan strategi diferensiasi pada keunggulan bersaing kantor pemasaran mandiri PT Prudential Life Insurance. Ini kualitatif. Desi Arini ini kualitatif juga, strategi manajemen risiko dalam menghindari kerugian bank akibat kartu kredit macet di recovery Bank Mega. Bu Suroso ini kuantitatif, pengaruh orientasi kewirausahaan, inovasi, dan strategi bisnis terhadap kinerja perusahaan melalui keunggulan bersaing. Ini kuantitatif. Mas Nanang, strategi bersaing industri keperawatan alat berat di kota Semarang. Ini saya belum cek ini kuantitatif apa kualitatif. Ini Mbak Siska, ini analisis strategi inovasi digital teknologi pada PT Bank BCA. Ini kualitatif, tapi judulnya mestinya jangan analisis lah. Judulnya yang kurang pas ini. Pak Ari ini kualitatif ini. Survival strategi bisnis cake and bakery. Jadi meneliti perusahaan-perusahaan cake dan bakery di kota Semarang, kok bisa bertahan itu strateginya apa gitu. Jadi yang diteliti perusahaan yang sudah bertahan lama. Survival strategi bisnis cake and bakery ya. Tadi melalui wawancara, melalui observasi, melalui penelitian dokumen. Ya. Ini juga kualitatif implementasi strategi membangun hubungan baik perusahaan jasa konstruksi. Devi ini kualitatif juga pengembangan model bisnis perusahaan jasa konsultan yang berfokus pada intelektual kapital. Nah, kalau analisis pengaruh ini kuantitatif. Analisis pengaruh orientasi kewirausahaan, orientasi pelanggan terhadap kinerja UMKM melalui keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing melalui diferensial produk studi pada. Nah, ini hanya contoh-contoh judul ya. Hanya contoh-contoh judul. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah, tetapi seperti saya sampaikan berulang-ulang, jangan judul dulu. Judul bisa diubah belakangan bahkan. Tapi berangkat dari permasalahan dulu. Masalahnya apa sih? Saya mau ada masalah ini. Nah, ini kemudian saya tetapkan. Mau saya teliti secara kuantitatif atau secara kualitatif. Kalau secara kuantitatif berarti menyusun model dulu, harus ketemu variabelnya dulu. Kemudian hubungan antar variabel harus jelas secara teori. Kalau kualitatif tidak membuat model dulu. Sebentar, ini baterainya habis. Ya, oke. Begitu, ada komentar? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan sharing progresnya. Kemarin yang sudah siapa ya? Mbak Nurjanah kayaknya kemarin ya. Iya, Pak. Ya. Mbak Tita sampai di mana Mbak Tita?
Masih salah Pak In. Baru penjelasan variabel doang tadi. Oh, gitu. Bab satunya sudah clear ya kemarin, Mbak Tita ya? Ada koreksi dari Pak Indarto terkait minta manfaat penelitian yang teoritis dan praktis itu. Oh, ya, nggak apa-apa itu nggak terlalu apalah, sudahlah. Yang prinsip kan, yang penting rumusan masalahnya sudah jelas, latar belakangnya sudah, itu yang paling prinsip di bab 1. Ya. Tapi kalau kayaknya masih salah karena ini murni masih dari tesis sih Pak In, berarti saya harus masih mencari jurnal. Oh ya, ya harus jurnal. Iya Pak In. Ya, tapi idenya kemarin sudah baik punya Mbak Tita. Tinggal lengkapin jurnalnya, nyari dulu referensi jurnal. Iya. Oke, Mbak Tita, dilanjutkan minggu depan presentasi bab 1-2 ya, Mbak Tita. Ya dicoba nih Pak In. Ya. Mbak Ika, halo Mbak Ika. Mbak Ika sampai mana? Masih perbaikan bab 1, Pak. Ini masih mencoba untuk mengikuti. Sudah pernah di-sharekan bab 1-nya? Belum, masih berupa slide kemarin itu. Oh iya, coba di-share. Mbak Ika, ada kesulitan? Ya, Pak, ini masih minta bantu sama Pak Joko untuk share Oh, ya. screen. Ya. Pak Joko, tolong Pak Joko. Baik, Pak. Sementara masih seperti ini, Pak. Masih seperti Bu Tita, pure Ya. dari tesis. Masih Ya. belum itu. Coba disampaikan. Temanya sudah pernah disampaikan belum? Belum. Ya, coba disampaikan biar ada. Mengenai strategi Diperbesar pemanfaatan limbah sedikit. B3 guna maintaining green environmental sustainability di PT WGI Semarang, Pak. Ini apa? Ya coba disampaikan latar belakangnya kayak apa dan seterusnya. Oke, sebentar, Pak. Untuk latar belakangnya itu latar belakang permasalahan ya, Pak? Ya. Oh, ini, Pak. Di bawah riset Pak.
Pak Joko. Permasalahan yang terjadi di PT WGI selama kuartal 1 2022 tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 82%, yang disebabkan oleh suplai limbah B3 yang tidak sesuai target. Selain itu, faktor jumlah supplier juga berpengaruh terhadap suplai harian limbah B3. Mengingat kebutuhan limbah B3 per hari yang mencapai 50-100 ton, diperlukan minimal 5 sampai 10 supplier untuk memenuhi kebutuhan pakan limbah. Jadi permasalahannya itu suppliernya minim dan itu Pak, gudangnya yang kurang besar. Jadi itu ingin saya teliti untuk peningkatan itu jumlah target ke depannya. Begitu. Masalahnya itu harus didukung dengan data. Data yang menggambarkan ada masalah pada objek yang diteliti. Atau yang kemarin saya istilahkan dengan fenomena tadi. Kemudian ini isunya. Ini penelitiannya mau kuantitatif apa kualitatif? Pengennya kuali, Pak. Oh, kuali. Inkonsistensi, gap analisis, implementasi. Nah, ini diceritakan seperti apa gapnya. Diceritakan. Narasi nggak apa-apa, kalau kualitatif ini nggak harus tabel. Untuk gapnya, gap penelitiannya di mana. Kalau kualitatif di latar belakang itu harus ada satu alasan yang diperkuat dengan data bahwa masalah ini menarik untuk diteliti atau penting untuk diteliti. Caranya kualitatif itu studi kasus atau fenomenologi. Nah, dua model itu yang disarankan. Jadi tidak hanya begini, mungkin dibuat tabel atau bagaimana yang meyakinkan bahwa ada masalah terkait ini sehingga perlu diteliti. Mengapa kok terjadi seperti ini misalnya gitu. Ini kurang alasannya masih kurang meyakinkan. Ya, untuk meyakinkan pembaca bahwa oh ya penelitian ini. Terus rumusannya kayak apa coba? Rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3. Ya, coba. Yang pertama yaitu bagaimana merumuskan strategi pemanfaatan limbah B3 guna maintaining green environmental sustainability di PT WGI. Yang kedua, bagaimana dampak dari strategi pemanfaatan limbah B3 guna maintaining green environmental sustainability di PT WGI. Yang ketiga, bagaimana mengatasi hambatan yang terjadi pada strategi pemanfaatan limbah B3 guna maintaining green environmental sustainability di PT WGI. Oke. Itu Pak, ada tambahan atau koreksi? Nah, ini masuk tiba-tiba menanyakan bagaimana mengatasi hambatan. Jadi di atasnya juga nggak ada yang menanyakan hambatan. Kok tiba-tiba mengatasi gitu loh. Jangan nggak ada hambatan. Karena nggak urut ini. Mestinya kan bagaimana implementasi strategi pemanfaatan limbah yang sudah dilakukan bagaimana. Terus yang kedua, apa hambatan yang dihadapi dalam ini misalnya pemanfaatan limbah. Terus baru yang ketiga, bagaimana misalnya membangun strategi yang efektif misalnya atau apa dalam pemanfaatan limbah. Jadi alurnya itu urut gitu loh. Alurnya itu urut. Intinya mengenai ini misalnya. Tetapi
kok tiba-tiba mau menganalisis strategi pemanfaatan limbah itu ada masalah apa, itu yang harus dijelaskan di latar belakang secara jelas. Bahwa ini penting kalau diteliti, ini bermanfaat ini kalau diteliti. Oh ini memang urgent harus segera diteliti ini. Itu dijelaskan di latar belakang, didukung dengan data, terus diperkuat juga dengan hasil-hasil riset terdahulu dari jurnal-jurnal yang sudah meneliti mengenai itu, Mbak Ika. Baik, Pak. Berarti ada tambahan di latar belakangnya masih kurang gitu ya, Pak? Iya, iya betul. Untuk urutannya ini masih ada koreksi tidak, Pak? Untuk urutannya ya, pokoknya pertama kan latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan, keempat manfaat penelitian kan gitu. Untuk template-nya. Itu Mbak Ika, ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Terima kasih ya, Pak. Cukup baru itu saja yang dibuat? Iya, baru ini. Oh, ya, ya. Oke. Oke. Terima kasih, Pak Joko. Oke, berikutnya siapa lagi yang mau share progresnya? Pak Hendra, sudah ada progres? Suaranya belum kedengaran. Cobain. Ya, sudah ada progres Pak Hendra? Seperti yang pertemuan pertama kemarin Pak In, yang saya mau ambil mengenai balance scorecard kemarin kan juga sempat sudah saya share ya sama Pak In kan untuk itunya kan memakai kualitatif Pak In ya. Ya. Nah, tapi ini Pak In, nanti kan di balance scorecard itu kan ada 4 aspek itu Pak In. Ya. Untuk yang aspek pelanggan kan ada kuesioner Pak In. Ya. Itu jadi tetap kualitatif aja atau ada kuantitatifnya Pak In ya? Oh ya, ya. Berarti ya panjenengan pakainya namanya mix method. Metode campuran. Karena menggunakan ada juga kuantitatifnya di situ. Ya. Ya. Terus yang untuk bab 2-nya berarti variabelnya kan 4 perspektif itu Pak In ya? Ya, sama teorinya Pak. Ya. Sama penelitian terdahulunya Pak. Oh iya. Ya. Ya, masih kurang jurnal Pak In kayaknya, kemarin baru dapat. Belum banyak Pak In. Oke, dilanjutkan lagi Pak Hendra, disusun sampai bab 2. Nah, minggu depan bisa di-sharingkan. Ya Pak In, masih Pak In. Oke. Ada lagi yang mau share? Mas Dinar? Halo Mas Dinar. Iya, Panjenengan sampai apa? Sudah nulis apa? masih sedikit oret-oret sih Pak, boleh saya sampaikan Pak ya? Boleh, silakan. Oh, nggak bisa di-share Pak. Kenapa? Ya. Bentar Pak, saya save as dulu Pak.
Ya, ya. Sudah terlihat, Pak? Sudah. Diperbesar bisa enggak? Kurang besar, Pak? Ya sudah, kalau itu aja dulu enggak apa-apa. Jangan ceritakan intinya gimana. Intinya ini sih, Pak, apa namanya, financial distress, Pak, intinya, Pak, ini. Yang seperti disampaikan kemarin sama Pak In pada waktu saya bertanya itu kan, saya konsentrasinya ke manajemen keuangan. Terus kemudian ada berapa, kira-kira apa topik apa penelitiannya, kan kemarin ada merger akuisisi sama financial distress ya. Kemudian saya coba mengangkat mengenai financial distress, Pak. Oh, ini kuantitatif apa kualitatif? Kuantitatif, Pak. Oh, kuantitatif. Terus Ya, modelnya seperti apa modelnya? Ada gambarnya? Belum, Pak, masih bab 1, Pak. Oh. Masih berusaha coret-coret, masih ngumpulin literatur. Jadi intinya ada beberapa financial distress yang seperti pengaruh ke financial distress itu, Pak. Salah satunya moderating yang saya tanyakan tadi mengenai pandemi, Pak. Itu. Terus kemudian ada rasio keuangan juga, ada good governance juga, Pak. Saya masih coba merangkai-rangkai literatur yang ada. Ya. Begini Mas Dinar. Ya. Nah, coba rumusan masalahnya saya lihat. Ini, Pak. Satu, itu rasio hutang berpengaruh terhadap financial distress, ada rasio aset juga, ada proporsi dewan komisaris, itu, Pak. Ini jadi panjenengan mau melihat dari penelitiannya di aspek keuangan, tetapi harus dilihat dari sudut pandang manajemen strategi. Oh gitu. Iya, strategi di bidang keuangan kan gitu, strategi fungsional di bidang keuangan, misalnya mengenai financial distress. Nah, itu dilihat dari sudut pandang strategi. Misalnya bagaimana strategi perusahaan untuk mencegah terjadinya financial distress atau apa gitu loh. Tetap dari sudut pandang strategi, bukan hanya menguji pengaruh yang semuanya variabel keuangan, tetapi tidak terlihat aspek strateginya. Itu sih. Gitu, Pak. Ya. Kira-kira perlu ada tambahan apa ya, Pak? Untuk lebih ininya. Nah, coba dulu. Strategi. Iya, cek jurnalnya. Jadi penelitiannya itu menjadi penelitian strategi. Gitu. Strategi di bidang keuangan kan begitu. Iya. Ya. Kalau ini masih masih keuangan murni ini, manajemen keuangan murni. Berarti perlu ditambahkan variabel mengenai strateginya gitu, Pak? Iya, betul.
Berarti itu masuk variabel independen, Pak ya? Bisa independen, bisa. Iya, betul. Independen atau ya independennya. Kalau saya tambahkan satu variabel itu saja mungkin lebih bisa mengarah ke strategi, Pak. Ya, intinya temanya itu secara keseluruhan nanti tercermin di judul, tercermin di variabel, itu penelitian strategi gitu loh, Mas. Strategi pada fungsi keuangan, misalnya di sini tentang bagaimana mencegah atau menghindari financial distress misalnya. Apa saja yang bisa dilakukan misalnya. Kebijakan-kebijakan apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya financial distress misalnya. Nah, itu yang diteliti. Ya. Berarti itu nanti strateginya bisa berpengaruh ke pandemi juga, Pak? Atau langsung ke pengaruh ke variabel dependennya? Kalau pandemi katanya tadi moderating. Ya, moderating, Pak. Ya, kalau moderating kan bukan pengaruh independen ke moderating kan nggak bisa. Tapi moderating itu kan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen ke dependen. Ya. Ya. Gitu Mas Dinar, gitu. Sementara. Ya, Pak. Terima kasih, Pak In. Ya. Oke, ada lagi yang pengen menyampaikan progresnya? Belum ada? Oke, kalau belum ada, teman-teman, silahkan dilanjutkan, diperbaiki lagi, dilengkapi, disiapkan konsep bab 1 dan 2. Nanti kita diskusikan lagi. Begitu. Untuk minggu depan. Saya kira begitu, nggih. Yang penting itu harus menulis terus. Harus menulis terus. Nanti kalau sudah diumumkan pembimbing, ya harus langsung mulai bimbingan. Boleh secara online, boleh secara offline untuk proses bimbingan. Baik, saya kira demikian. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, saya kira cukup untuk malam hari ini. Kita akhiri, tapi sebelumnya saya dokumentasi dulu ya. Dokumentasi dulu, saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih diskusinya. Kita akhiri. Dilanjutkan lagi, kita diskusikan lagi minggu depan. Selamat malam semua. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.